Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 75. Rumah Sakit. Ardi memandang jam yang melingkar di tangannya. Pria itu tersenyum ketika mengingat sebentar lagi dirinya akan menjemput istrinya ke kampus. "Ini dok, data pasien selanjutnya," ucap perawat yang meletakkan kertas warna biru di atas meja Ardi. Ardi menganggukkan kepalanya. "Untuk yang selanjutnya akan saya terima setelah saya kembali dari kampus istri saya." Ardi tersenyum memandang perawatnya. Pria itu kemudian membaca kertas yang ada di mejanya. "Iya dok," jawab perawat yang memang sudah mengetahui jadwal praktek pemilik rumah sakit tersebut. Ardi tersenyum ramah kepada pasiennya. "Selamat sore pak, bagaimana kabarnya?" tanya Ardi. "Sudah jauh lebih baik dok, tapi ini dada masih sakit," ucap pria berusia 50 tahun tersebut. "Kita periksa dulu ya," ucap Ardi yang beranjak dari kursi yang didudukinya. "Bapak suka mengatakan dada sakit dan sesak," jelas istri pria tersebut. "Kita coba periksa dulu," Ardi tersenyum. Pria yang berusia 50 tahun itu mengikutinya dan berbaring di atas tempat tidur. "Bapak harus menjaga pola makan, olahraga ringan, dan kemudian juga banyak minum air putih." Ardi tersenyum saat dirinya memeriksa pasiennya. "Iya dok, apa kondisi jantung saya sudah enggak bagus dok?" tanya pria tersebut. "Insya Allah tidak pak, kita masih bisa menggunakan obat untuk tindakan penyembuhan. Jadi saya belum menganjurkan tindakan operasi, karena tindakan operasi itu kita lakukan apabila aliran darah sudah tidak normal lagi. Namun sekarang ini semuanya masih normal. Hanya saja wajib menjaga pola hidup sehat dan ingat jangan terlalu banyak pikiran," ucapnya. "Iya dok," ucap pria tersebut. "Bapak ini suka banyak pikiran dokter Ardi. Dia terkadang banyak mikirnya. Yang takut dioperasi, pemasangan cincin, yang bilang dadanya sakit, apa harus dioperasi. Pokoknya banyak sekali yang dipikirkan," keluh istri pasien. "Jangan pikirkan hal itu pak. Untuk sekarang kondisi jantung bapak masih baik, dan saya yakin dengan rajin mengkonsumsi obat sesuai dengan dosis dan kemudian banyak minum air putih, olahraga ringan, dan juga makan makanan yang sehat dan bergizi, itu akan membantu cepat penyembuhan." "Apa ada larangan dok untuk makanan suami saya?" "Seperti yang kemarin saya katakan bu, mengurangi makanan yang memiliki kadar gula tinggi, garam, dan yang berlemak." "Bapak harus nurut sama dokter Ardi kalau pengen cepat sehat," ucap istri pasien. Pria itu menganggukkan kepalanya. Setelah memeriksa kondisi pasiennya, Ardi kembali duduk di kursinya dan menuliskan resep untuk pasiennya tersebut. "Untuk obatnya bisa diambil di apotek ya pak," ucap Ardi. "Iya dok," ucap pasien tersebut. Setelah memeriksa kondisi pasiennya, Ardi pergi meninggalkan ruangannya. Pria itu sedikit berlari keluar dari ruangannya dan menuju ke parkiran mobilnya yang berada di parkir khusus untuk pemilik rumah sakit yang berada di bagian paling depan. Ardi begitu terburu-buru dan tidak ingin istrinya lama menunggu. Pria itu mulai sibuk mengurusi istrinya yang masih kuliah dengan kondisi yang sudah hamil besar. Ia juga mengurus rumah sakit yang baru saja diambilnya bersama dengan istrinya. Ardi mengendarai mobilnya menuju ke kampus istrinya. Ia memberhentikan mobilnya di parkiran kampus istrinya. "Sudah lewat 10 menit," Ardi berkata ketika melihat ponselnya. Ia membaca pesan yang dikirimkan oleh istrinya. "Ica sudah pulang," tulis Aisyah. Pria itu turun dari dalam mobil dan langsung menuju ke kelasnya istrinya. Ardi tersenyum ketika melihat istrinya yang duduk di depan kelas. "Apa sudah lama pulangnya?" Ardi tersenyum dan sedikit mencubit pipi istrinya. "Belum," jawab Aisyah. "Apa mau langsung pulang sekarang?" tanya Ardi. Ia tersenyum memandang istrinya sedang memegang kebab.
Tapi Ica habisin ini dulu. Aisyah menunjukkan kebab di tangannya. Ya sudah kalau gitu, habisin dulu. Adi menarik satu kursi kosong yang ada di depan kelas tersebut. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Dokter Ardi, ucap teman Aisyah. Iya, terima kasih sudah mau menemani istri saya, jawab Ardi yang tersenyum. Ya Dokter Ardi, soalnya kasihan kau ditinggalkan sendiri, Rizka tersenyum memandang Aisyah. Aku pulang ya, ucap Rizka yang berbisik di telinga Aisyah. Rizka begitu sangat mengenali suami temannya yang baru saja menjadi dosen di kampus mereka. Iya, saya permisi Dokter Ardi, pamit Rizka. Rizka makasih, Aisyah tersenyum dan melambaikan tangannya. Ardi tersenyum menang istrinya yang sedang menikmati kebab di tangannya. Abang, kebab Ica sudah habis, Aisyah berkata setelah menghabiskan kebab di tangannya. Apa langsung pulang, ucap Ardi. Iya, Aisyah beranjak dari kursi yang didudukinya. Ia berjalan bersama dengan suaminya dengan memegang tangan suaminya. Memiliki suami yang tampan dan pintar membuat dirinya begitu sangat bangga. Apalagi sisi kampus mengetahui bahwa suaminya merupakan dosen baru di kampusnya. Apa mau cuti kuliahnya? Adi bertanya kepada istrinya ketika mereka sudah masuk ke dalam mobil. Pria itu merasa begitu sangat tidak tega melihat kondisi istrinya yang sedang hamil besar, namun masih tetap kampus untuk kuliah. Esa duduk bersandar dengan perut yang sudah besar. Saat ini, usia kandungannya sudah hamil 8 bulan. Enggak usah, Ica nanti melahirkannya pas waktu masa minggu tenang aja. Jadi setelah melewati masa minggu tenang, Ica ujian dan libur, ucapnya yang seakan sudah menentukan jadwal melahirkannya. Macam bisa aja nentuin kapan melahirkannya, Adi tersenyum dan menarik hidung istrinya. Sayang bang, kalau ambil cuti sekarang, apalagi Ica di sini baru masuk, mana mungkin langsung cuti, Aisyah tersenyum. Tapi abang udah nggak tega lihatnya, Ardi memandang istrinya. Enggak apa, anak kita baik, dia nggak pernah nakal kalau Ica lagi kuliah, jawab Aisyah yang mengusap perutnya. Ardi tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Ini ibu komisaris mau diantar langsung pulang. Aisyah tertawa mendengar ucapan suaminya. Ica mau ke rumah sakit, jawabnya. Apa nggak capek? Tanya Ardi. Enggak, lagi pula di rumah sakit Ica ada ruangan. Ica akan istirahat di ruangan Ica. Aisyah tersenyum dan memeluk lengan suaminya. Ya sudah, kalau ibu komisaris maunya seperti itu, kita ke rumah sakit. Ardi tersenyum dan mencium bibir istrinya. Aisyah tersenyum dan menyandang kepalanya di bahu suaminya. Setelah rumah sakitnya diresmikan, Aisyah selalu ke rumah sakit setiap kali dirinya menunggu jadwal kuliah atau pulang kuliah seperti ini. Dan dirinya akan pulang ke rumah setelah suaminya selesai praktek di rumah sakit.